Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi no namai wa Elsa desu. Kepada yang terhormat Bapak dosen Dr. Haji Roni Mugara MPD, perkenankan saya untuk menjelaskan sistem pendidikan di Jepang. Nah, ini sudah terlihat ya PowerPoint tentang sistem pendidikan di Jepang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil negara di Jepang. Nama resmi negara Jepang yaitu bisa dipanggil, disebut atau Jepang, Japan, atau Nippon Koku. Bentuk negara Jepang yaitu kekaisaran atau non-absolute monarki. Ibu kota Jepang disebut dengan Tokyo. Di sini terdapat luas wilayah Jepang, luas daratan, luas perairan. Pembagian wilayah di Jepang terdapat 8 wilayah dan 47 prefektur. Sudah lengkap ya, dari PowerPoint bisa dibaca. Terdapat suku bangsa di Jepang. Agama di Jepang itu adalah Shinto 79,2%, ada Buddha 66,8%, dan ada juga Kristen. Bahasa resmi Jepang yaitu Nihongo dan mata uangnya yaitu yen. Di sini terdapat hari nasional utama, sistem pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan di Jepang yaitu Perdana Menteri, dan kepala negara di Jepang disebut Kaisar. Selanjutnya, di sini ada bendera Jepang. Bendera Jepang nasional adalah bendera dengan sebuah lingkaran merah di tengah bidang putih. Bendera ini secara resmi disebut dengan Nishoki atau bendera simbol matahari dalam bahasa Jepang. Namun secara umum dikenal juga dengan nama Hinomaru, lingkaran matahari. Selanjutnya, terdapat peta geografis Jepang. Secara geografis, batas-batas wilayah negara Jepang yaitu sebagai berikut. Terdapat di sebelah utara perbatasan dengan Laut Okhotsk, dan di sebelah timur juga terdapat perbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat terdapat perbatasan dengan Laut Jepang, dan sebelah selatan terdapat perbatasan dengan Laut Cina Timur. Nah, selanjutnya nih, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Jepang. Ada beberapa struktur dalam sistem pendidikan di negara Jepang, di mana yang pertama 6 tahun sekolah dasar. Diharuskan anak-anak menjalankan pendidikan selama 6 tahun yang disebut shogoku. Setelah itu, anak-anak diharuskan mengikuti sekolah menengah pertama yaitu 3 tahun yang disebut nama Chuchigaku, dan ketiga 3 tahun sekolah menengah atas yang disebut Koutogaku, dan 4 tahun atau lebih untuk jenjang perguruan tinggi yaitu Daigaku. Untuk lebih jelasnya lagi, Daigaku itu adalah universitas. Terdapat pendidikan untuk menempuh gelar sarjana S1 di Jepang. Bergelar bachelor's degree ditempuh selama 4 tahun untuk mahasiswa kedokteran, dan dokter menempuh pendidikan selama 6 tahun. Untuk selanjutnya, ada juga sebenarnya di Jepang itu pendidikan non formal, di mana dikenal sebagai pendidikan sosial. Banyak tersedia pendidikan non formal seperti pendidikan untuk remaja dan usia lanjut, atau hobi seperti surat menyurat dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum di negara Jepang. Kurikulum di negara Jepang itu diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat prefektur dan munipal. Karena kedua lembaga ini masih sangat terkait erat dengan MEX, maka pengembangan kurikulum di Jepang masih sangat kental dengan sentralistiknya. Namun direkomendasikan yang dikeluarkan oleh Central Council for Education yang atau disebut Chou Shingi Koikoukai. Nah, untuk pembaharuan kurikulum di Jepang itu mengikuti pola 10 tahun. Hal-hal baru yang dimasukkan dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi juga dilakukan pertimbangan untuk perubahan kurikulum karena adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang khususnya dan dunia pada umumnya. Jadi untuk perubahan kurikulum itu diperlukan pertimbangan yang sangat harus dipertimbangkan yang disesuaikan dengan sosial dan ekonomi yang ada di Jepang. Contohnya untuk selanjutnya berikut ini harus diperhatikan
beberapa hal berikut yang harus diperhatikan ketika sekolah Jepang menyusun kurikulumnya. Nah, dalam slide selanjutnya ada beberapa yang harus diperhatikan oleh negara Jepang ketika sedang menyusun kurikulum. Yang pertama, mengacu kepada standar kurikulum nasional. Jadi, negara Jepang itu selalu mengacu kepada standar kurikulum nasional. Yang kedua, mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa. Jadi, kelebihan dari negara Jepang ini sangat harmonis melihat pertumbuhan jasmani dan rohani siswa-siswanya. Juga yang ketiga, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi kurikulum pasti menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan di Jepang. Yang keempat, memperhatikan step perkembangan siswa. Jadi step perkembangan siswa selalu diperhatikan oleh sistem pendidikan kurikulum di Jepang. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik atau course pendidikan dan jurusan pada level SMA. Jadi di SMA di Jepang itu sangat memperhatikan pendidikan atau jurusan per levelnya untuk menjurus kepada kurikulum yang dibuat di Jepang nantinya. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan di Jepang. Apa saja pendidikan dan kelebihan dan kekurangan pada pendidikan di Jepang? Yang pertama, kita membahas kelebihan pendidikan di Jepang terlebih dahulu. Pendidikan tentang yang pertama, pendidikan tentang etika dan moral lebih diutamakan di Jepang daripada ilmu pengetahuan. Nah, yang dimaksud dengan etika dan moral diutamakan itu, jadi akhlak itu lebih diutamakan di Jepang daripada ilmu pengetahuan, untuk lebih menunjang karena akhlak itu lebih utama ya. Memang itu harus lebih utama dari ilmu pengetahuan. Jadi di Jepang itu etika dan moral lebih diutamakan. Dan yang kedua, kunci utama kesuksesan seseorang terlihat dari faktor etikanya yang baik. Maka penerapan iptek atau ilmu teknologi dan pengetahuan akan mengetahui secara baik pula. Jadi siswa-siswa di Jepang itu dapat dilihat sukses atau prestasinya itu bukan dari ilmu pengetahuannya dulu, terlebih dahulu yaitu dengan dengan etikanya. Jika etikanya baik, maka ilmu pengetahuan juga bakal terlihat lebih baik secara mengikuti ya, baik pula. Yang ketiga, kampus dan sekolah memulai ajaran baru pada musim semi saat mekarnya bunga sakura. Hal ini yang membuat siswa dan mahasiswa senang mengikuti pembelajaran karena harus ditanamkan rasa suka dan senang pada saat belajar agar tidak jenuh dalam menerima pembelajaran. Jadi kalau di Jepang itu ketika siswa-siswi masuk sekolah itu masuk ajaran baru itu pada saat musim semi, di mana bunga sakura itu sangat mekar-mekarnya membuat para siswa-siswa baru semangat untuk menjalani sekolah pada musim semi tersebut. Dan selanjutnya, di Jepang itu tidak ada office boy, melainkan siswa sendiri yang mengerjakan kebersihan di kelasnya dan sekolah. Hal ini untuk melatih siswa dalam bekerja sama, bertanggung jawab, dan menjadi pekerja keras. Tingkat kehadiran siswa di sekolah Jepang adalah 99%. Jadi, siswa yang tidak hadir hanya 1%. Nah, itu kelebihan di Jepang. Semua siswa itu rajin-rajin hingga tingkat kehadirannya mencapai 99%. Pendidikan tentang seni sangat diterapkan pada siswa di Jepang agar mereka mencintai budaya tradisional dengan negara sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pada aspek pendidikan di Jepang. Dilihat dari kelebihan dan kekurangan, di Jepang itu lebih banyak kelebihannya dan kekurangannya itu terhitung jari ya. Yang pertama, hanya banyaknya guru SMA yang tidak mengajarkan secara lengkap mata pelajaran ke siswanya yang mempengaruhi kelulusan mereka. Jadi di SMA itu guru hanya mengajar 3 mata pelajaran yang disorot saja, yaitu pelajaran sejarah dunia yang disebut Sekaishi, sejarah nasional, dan yang disebut Nishonshi, dan geografi atau ciri. Yang kedua, kekurangannya adalah para siswa yang terbebani tugas berat. Karena di Jepang banyak kelebihannya dan kekurangannya itu hanya para siswa yang dibebani tugas-tugas berat. Untuk selanjutnya nih, ada persentase anggaran pendidikan di negara Jepang. Wah, apa saja nih persentase pendidikan? Tahun 2007, Kementerian Pendidikan Jepang menetapkan dana pendidikan sekitar 5.270,5 billion yen. Nah, dan berikut adalah anggaran terbesar
Yang pertama, anggaran terbesar dialokasikan sebesar 31,6% dari anggaran SPP siswa. Karena di Jepang, SPP-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan yang kedua, anggaran dialokasikan sebesar 22,9% kepada manajemen pendidikan Diang yang beralih status dari universitas negeri menjadi Kaunjika. Jadi, anggaran dana ini dialihkan untuk mengalihkan status dari universitas yang menjadi Kaunjika. Yang ketiga, dana sebesar 16% dialokasikan untuk pengembangan sains dan teknologi. Dan yang keempat, dana sebesar 8,6% dialokasikan untuk membantu universitas atau sekolah swasta. Selanjutnya, anggaran untuk lifelong learning atau education sebesar 160.000 yen, untuk kebijakan energi berupa penggunaan peralatan listrik sebesar 2,3%, dan yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya, pemberian beasiswa kepada anak-anak Jepang sebesar 2%, dan untuk pemesanan dan pembelian buku belajar sebesar 0,8%. Nah, di sini juga ada yang tidak kemasukan dalam PPT, yaitu berapa sih gaji guru per bulan di Jepang. Nah, gaji rata-rata guru di Jepang mulai bekerja pada usia 22-23 tahun selama universitas. Hasil survei MEX atau Kementerian Pendidikan Jepang menunjukkan bahwa rata-rata guru di Jepang berumur 42 tahun. Dengan kata lain, mereka telah bekerja selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini mereka bekerja seorang guru sekolah publik dan memperoleh gaji sebesar 362.900 yen atau setara dengan 27.324,555 per bulan. Wah, lumayan besar juga ya, tapi gaya hidup di Jepang juga besar, jadi setaralah. Selain mendapatkan gaji bulanan, para guru juga memperoleh extra salary atau adjustment allowance sebesar 4% dari gaji bulanan, dan juga akan mendapatkan bonus sebesar 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember sebesar 4,65% dari gaji bulanan, sehingga guru yang bekerja di sana berpenghasilan sebanyak 362.900 ribu yen. Wah, banyak juga ya gaji guru di Jepang. Nah, untuk itu sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.